Cangkul yang diayun Yang Ziva mengenai benda misterius. Penasaran, petani asal desa Qiang, Cina tersebut memeriksa apa gerangan benda keras yang tertutup timbunan tanah itu. Ia mengira itu adalah perunggu yang bisa dijual dengan harga setara beberapa bungkus rokok. Menggunakan palu, Yang Ziva mematahkan sebagian untuk dibawa kembali ke desa. Ternyata itu adalah kepala patung berwarna abu-abu. Ukurannya mirip orang dewasa. Kala itu, ia dan 8 warga desa lain sedang menggali sejumlah titik untuk menemukan sumber air. Mereka ingin membuat sumur. Di lokasi yang sama juga ditemukan sejumlah senjata berbahan tembaga, serpihan patung, dan ubin lantai kuno. Tak disangka, apa yang didapat para penggali sumur itu mengarah pada temuan yang lebih besar. Mausoleum atau makam raksasa kaisar pertama Cina. Qin Shi Huang dan ribuan patung prajurit terakota lengkap dengan gambaran baju zirah. Setidaknya ada 8.000 patung prajurit terakota yang ditemukan. Masing-masing patung memiliki karakteristik unik dan ditempatkan berdasarkan pangkat. Kebanyakan prajurit memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan berat sekitar 272 kg. Mereka bertugas menjaga makam megah sang kaisar yang konon dipenuhi harta karun yang tak ternilai harganya, yang tak tersentuh selama 2200 tahun. Bahkan kubah makam kabarnya bertahtakan permata. Namun legenda menyebut makam Qin Shi Huang yang diduga terdiri atas 3 tingkat, dipenuhi jebakan dan senjata mematikan. Dari busur panah hingga kolam berisi merkuri beracun, murka sang kaisar akan menimpa mereka yang bernyali mendekati tempat peristirahatan terakhirnya. Kabar menyebut kutukan telah menimpa para petani yang menemukan keberadaan patung prajurit terakota dan mengarahkan ke makam penguasa di Cina itu. Salah satu petani bernama Wang Pungzi menderita sakit parah. Namun, ia tak punya uang untuk beli obat atau berobat ke dokter. Suatu hari, saat seluruh keluarganya keluar rumah, ia melilitkan tambang di lehernya, mengakhiri hidupnya di usia 60 tahun. Seperti dikutip dari media Cina, tak hanya Wang yang menderita, para penggali sumur lain juga merasakannya. Prajurit terakota yang mereka temukan lebih membawa kutukan. Di satu sisi, keberadaan prajurit terakota membawa jutaan turis asing ke Xi'an di barat laut Cina. Banyak pengusaha dan pejabat lokal yang kecipratan rezeki. Namun, para penggali sumur juga penduduk desa lain mengaku kehilangan tanah pertanian milik mereka yang lantas diklaim oleh pemerintah. Warga kehilangan mata pencahariannya. Rumah-rumah warga digusur, diratakan dengan tanah, dengan sedikit atau bahkan tanpa kompensasi. Di atasnya kemudian didirikan ruang pameran, juga toko-toko souvenir. Desa mereka dengan sejarah 2000 tahun telah binasa. 3 tahun setelah Wang bunuh diri pada tahun 1997, 2 penggali sumur termuda, Yang Wenhan dan Yang Yangxin, meninggal dunia dalam kondisi menyedihkan. Tak punya pekerjaan dan tidak punya uang, mereka sempat mendiagnosis penyakit mereka. Keduanya berpulang pada usia 50 tahun. Pada 2005, yang tersisa dari kelompok petani penggali sumur itu, Yang Swing dan beberapa rekannya, dibayar sekitar 1.000 yuan per bulan untuk duduk di toko-toko souvenir resmi dan menandatangani buku foto untuk turis yang antri untuk melihat prajurit terakota. Para pejabat dan pengusaha telah menghasilkan banyak uang dari para prajurit terakota.
"Tetapi bukan kami," kata Yang Zuang. "Kami tidak mendapat apa-apa dari penemuan itu."